Shalom saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih bisa berkumpul untuk kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan puji Tuhan juga kita masih bisa diberi kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Kita pada bulan September ini sedang menekankan suatu tema yang saudara sendiri pasti sudah sering mendengarnya dan sudah beberapa kali di hari Minggu sudah disinggung, yaitu temanya adalah tentang keluarga. Seperti Ibu Gembala selalu membahas atau kemarin-kemarin ini membahas bagaimana tentang tanggung jawab suami, tanggung jawab istri gitu ya. Ataupun Bapak Pendeta Stephen membahas tentang keluarga Obed-Edom yang membawa keluarga kepada penyembahan yang benar kepada Allah. Nah, kali ini saya juga akan membahas berkenaan dengan keluarga. Adalah sebuah satu kisah yang menarik di dalam Alkitab yang pasti saudara juga nantinya akan, oh iya saya tahu tokoh itu karena tokoh itu sering diceritakan di sekolah minggu. Saya akan membahas tentang keluarga yang mengampuni. Nah, saya mau tanya kepada saudara semua yang ada di ruangan ini. Siapa saja yang memiliki saudara kandung, boleh angkat tangan? Ya saya juga, makanya saya angkat tangan. Saudara kandung, nah siapa di sini yang pernah berbuat kesalahan kepada saudara kandung saudara? Pasti kita semua pernah ya. Kalau ada yang gak pernah membuat kesalahan, wah luar biasa sekali. Tapi tidak pernah, karena manusia itu selalu membuat kesalahan dalam kehidupannya. Nah, saya juga beberapa kali pernah membuat kesalahan gitu ya kepada saudara saya gitu. Jadi pada waktu saya saya masih kecil gitu ya, mungkin sekitar TKA gitu, TKA, TKB, sekitar mungkin umur 6 tahun lah ya. Nah saya kan dari kecil tuh memang suka bermain di komputer kakak saya. Pada waktu itu kakak saya tuh sedang seperti mendownload sebuah game. Dan waktu itu mendownload game itu sangat susah saudara. Jadi nggak semudah sekarang di mana kita tinggal membuka website, kita tinggal download dan segala macam. Kakak saya harus pergi ke warung internet untuk membeli game tersebut. Jadi game itu tuh pakai voucher. Vouchernya itu dibeli dan kemudian melalui voucher itu kita bisa bermain game itu selama tergantung voucher yang saudara beli. Misalnya vouchernya 1 bulan, ya udah bayaran voucher 1 bulan. Nah nanti 1 bulan itu kita bisa bermain game itu. Nah nanti bulan berikutnya kita beli lagi vouchernya di warung internet itu. Nah kakak saya beli, habis itu kakak saya download di rumah. Tentu ini kita berbicara kakak saya yang paling besar ya. Nah habis itu pada waktu saya mau bermain game di komputer kakak saya melihat ini apaan ini? Kok ada kayak bar downloading gak jelas nih apa nih? Saya close, saya tutup. Nah di situ kakak saya marah. Karena pada zaman dahulu kalau sekarang mah kita lagi download, kita tutup, it's fine. Gak masalah. Kita tinggal buka websitenya lagi, kita download lagi. Karena gratis misalnya. Ini enggak, ini berbayar soalnya. Jadi pada waktu saya tutup, ya jelas voucher itu hangus sudah. Hangus yang dia beli. Nah dari situ saya dimarahin, pokoknya kakak saya marah lah kepada saya karena ya namanya juga anak-anak ya kan nggak tahu gitu kalau itu tuh nggak boleh di close gitu. Tapi ya puji Tuhannya sampai sekarang kami masih bermain bareng. Kami selalu kakak saya yang paling besar selalu ngomong gini, kenapa ya kalau sama Mika tuh kan bedanya 7 tahun. Kok nggak kayak beda 7 tahun sih, kayak seumuran gitu. Kayaknya kalau ceritain apapun tuh kayaknya nyambung gitu. Oh iya gitu karena kalau saya nggak tahu saya bertanya, itu game apa sih? Gitu. Kalau saya nggak tahu, saya bakal bertanya. Nanti dia menjelaskan secara, wah excited gitu ya, sangat senang gitu dia menjelaskan. Oh iya gitu. Tapi justru itu kan hanyalah contoh kasus di mana kita pernah membuat kesalahan terhadap saudara kita. Kalau masih tahap kayak gitu, karena saya kan ceritanya saya masih kecil, jadinya ya udahlah perbaikannya mudah. Tapi apa yang terjadi kalau kesalahan-kesalahan itu ternyata adalah kesalahan-kesalahan yang luar biasa besar. Seperti mungkin penghinaan, penipuan,
oleh saudara sendiri ditipu. Atau mungkin yang pokoknya sesuatu hal yang membuat saudara sedang berada di posisi yang rugi. Dirugikan karena saudara kandung. Nah, apakah saudara sudah bisa menebak tokohnya kira-kira siapa yang saya mau bahas? Nah, kita akan buka ya, yaitu adalah tokoh Yusuf. Yusuf adalah seorang anak dari Bapak Yakub. Kita tahu Bapak Yakub itu memiliki 2 istri dan juga dua budak istrinya itu dijadikan istri juga ya. Jadi ada 4. Habis itu Yusuf ini dilahirkan oleh Rahel, yaitu istri yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi. Dan dia lahir di masa tuanya. Jadi Rahel melahirkan 2 anak, yaitu yang pertama Yusuf, yang kedua adalah Benyamin. Yusuf ini sangat dikasihi oleh bapaknya. Yusuf ini diberikan jubah yang maha indah oleh bapaknya, sehingga ini membuat saudara-saudaranya tuh iri. Saudara-saudaranya yang lain, yang kakak-kakaknya gitu ya, itu semuanya merasa iri sama Yusuf. Sehingga dia tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Sehabis itu, pada waktu itu Yusuf menceritakan mimpinya. Namanya anak umur 17 tahun. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Yusuf saat itu masih berumur 17 tahun, masih sangat muda. Di pasal 37 kalau saudara ingin membukanya. Di pasal 37 sampai pasal 50 itu ceritanya cerita Yusuf semuanya. Nah, dia masih sangat muda sehingga dia menceritakan saja apa yang terjadi dalam kehidupannya dia tanpa ada suatu pemikiran aneh. Wah, saya bermimpi ada berkas, kita semua ngumpulin berkas gandum, terus berkas gandum saya berdiri tegak nih. Kalian berkas gandumnya semua nunduk sama saya. Ya udah, dia menceritakan aja mimpi. Dia pikir ya udahlah cuma mimpi. Tapi itu membuat saudara-saudaranya tuh tidak suka. Terus dia bermimpi lagi. Mimpinya adalah seluruh bintang, ada ke-11 bintang dan ada matahari dan bulan sujud menyembah kepada saya. Bapaknya negur tuh. Di situ kalau saudara baca bapaknya negur, "Kamu mimpi apa? Kok mimpinya kayak aneh begitu sih?" Tapi ya Bapak Yakub itu menyimpan semuanya dalam hatinya. Ya udahlah, namanya juga anak-anak muda ya, anak-anak yang hanya mengucapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Tapi saudara-saudaranya itu tidak suka. Semakin tidak suka dengan Yusuf. Dan kita akan coba lihat nih, apa yang saudara-saudaranya, kakak-kakaknya lakukan terhadap Yusuf. Kita akan buka di Kejadian 37 ayat 18 sampai 20. Kejadian 37 ayat 18 sampai 20, saya akan bacakan bagi kita semua. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya, upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Sambung ke ayat 23 sampai 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Lalu kemudian di ayat yang ke-27 dan 28. Marilah kita jual dia. Ini kata Yehuda ya, kalau saudara baca ayat 26-nya ini kata Yehuda. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kita lihat ya. Betapa anak-anak Yakub ini, saudara-saudaranya Yusuf ini kejam sekali. Kalau saudara pernah melihat sumur gitu ya, saya pernah melihat sumur ya di suatu kampung gitu ya, saya melihat aja ke dalam, itu sangat dalam saudara. Sangat dalam dan ya kalau dijeblosin ke dalam sana saya juga bingung gitu, harus naiknya gimana gitu, saya naiknya gimana, bingung. Tapi ini dia dijebloskan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Saya pernah membaca kalau di komiknya tuh Yusuf itu sampai berteriak-teriak ampun, ampun gitu.
apa namanya, tolong keluarkan saya gitu kan, komik gitu ya. Tapi itu tuh di situ saya merasa ini kurang ajar ini, saudara-saudaranya kurang ajar sekali. Habis itu melihat ada kumpulan pedagang lewat. Nah kita jual aja nih si Yusuf ini. Kita jual biar dia dibawa ke Mesir. Biar dia jadi budak aja di sana. Kita kan dapat keuntungan nih, daripada kita bunuh kita nggak dapat keuntungan apa-apa. Ini kita jual, cuan, kita dapat jubahnya bisa kita bawa ke Yakub gitu sebagai bukti bahwa wah ini anakmu sudah mati gitu. Itu kurang ajar sekali. Saya membaca itu tuh kayak ini apaan sih nih saudara-saudara kok gini banget sih sesama saudara loh. Satu bapak, tapi kok seperti ini. Dimasukkan sumur, dijual, jubahnya dirampas. Saya kalau dibeginikan gitu ya sama saudara-saudara saya ya, which is tidak, karena saudara-saudara saya baik. Puji Tuhan ya kan. Nah kalau saya dibeginikan sama saudara-saudara, saya pastinya bakalan hidup dalam akar pahit. Pasti dong. Ya sakit hati lah. Apa namanya sebagai anak yang bukan bontot ya. Kalau yang bontot itu Benyamin. Ini tuh dia sebelumnya Benyamin gitu ya. Nah sebagai anak yang ya kurang lebih dibilang masih muda gitu. Dibeginikan apalagi kita tahu ya kepribadian seorang anak muda itu tuh tidak stabil. Dan kalau anak-anak muda zaman sekarang biasanya kalau sudah mengalami masalah yang sangat berat itu bisa depresi seperti yang tadi pagi Ibu Gembala sudah ceritakan. Dia bisa depresi, dia bisa apa, dia bisa tidak stabil. Perasaannya dan segala macamnya. Kita bisa bayangkan perasaan Yusuf pada saat itu. Seharusnya sebagai anak muda saya sih marah. Kalau saya Yusuf, saya pasti marah. Bukan Yusuf yang drummer loh, bukan. Yusufnya beda lagi. Nah ini kita lihat tidak berhenti sampai situ saja. Kalau saudara baca ceritanya di dalam Kejadian, itu penderitaan Yusuf tidak berhenti sampai situ saja. Dia dijadikan budak di rumahnya Potifar. Dia difitnah oleh Tante Poti, karena tidak ada namanya ya. Jadi ada Tante Poti, kita sebut Tante Poti. Dia difitnah oleh Tante Poti, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara, kemudian di dalam penjara dia dilupakan oleh juru minuman dan juru roti. Kita lihat betapa banyak rentetan peristiwa yang terjadi oleh karena apa? Karena saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya menjebloskan dia, kemudian dia dijual sehingga terjadilah serentetan event yang menyakiti hatinya dia. Harusnya itu menyakiti hatinya dia. Harusnya dia kesel. Seandainya gitu ya. Seandainya kita nggak tahu ya kelanjutan ceritanya Yusuf. Kalau di dalam Alkitab kan diceritain terus ya. Seandainya udah dijual ke Mesir, udah nggak ada kelanjutan kisahnya. Mungkin itu saat itu Yusuf sudah hidup dalam kepahitan gitu ya. Tapi enggak, kita masih melihat lanjutan ceritanya ya. Wajar dong kalau Yusuf tuh kecewa. Wajar dong kalau Yusuf itu menaruh kepahitan dong. Karena kan kita manusia. Yusuf itu manusia. Jadi wajarlah dia sakit hati sama saudara-saudaranya. Itu adalah sebuah hal yang manusiawi karena kita lihat serentetan peristiwa yang merugikan dirinya. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Dia tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Kita tahu pada akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Dan suatu saat saudara-saudaranya itu datang ke Mesir. Karena mimpi Firaun itu akan ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Habis itu akhirnya saudara-saudara Yusuf mendengar oh ada makanan tuh di Mesir. Yakub suruh mereka ke sana. Nah kemudian kita tahu Yusuf itu berlaku seolah-olah tidak kenal pada mereka. Berlaku seolah-olah dia kenal sama saudara-saudaranya, tapi saudara-saudara itu tidak mengenali dirinya. Dan kemudian dia berlaku seolah-olah tidak mengenal mereka. Nah, kita akan buka di dalam Kejadian 42 ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal 42 ayat 21 sampai 24. Setelah Yusuf dia marah gitu ya kepada saudara-saudaranya, berlaku seolah-olah tidak mengenal mereka. Kemudian saudara-saudaranya berbicara seperti ini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia mohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkannya, kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka,
Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Kita lihat ya, bahwa saat saudara-saudara itu tahu menginsyafi kesalahan mereka. Mereka berkata, aduh ini kayaknya kita salah nih, karena kita sudah begitu sama adik kita. Di situ Yusuf mundur, di situ Yusuf menangis. Kita lihat dia menangis, kemudian mereka disuruh pulang, menjemput adiknya, yaitu Benyamin. Bawa Benyamin ke sini. Kenapa Yusuf kira-kira berkata seperti itu? Karena Yusuf juga khawatir terhadap keadaan Benyamin, adiknya. Jangan-jangan saudara-saudaranya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada dirinya, kepada Benyamin. Dia khawatir. Bawa Benyamin ke sini. Kemudian mereka disuruh pulang, mereka dimuati oleh gandum dan di dalam karung gandum itu diselipkan uang mereka. Jadi mereka tidak bayar apa-apa. Kemudian ayahnya itu tidak percaya kepada mereka. Oh, kenapa kamu kasih tahu lagi ada Benyamin di rumah? Ya soalnya orang itu menanyai kami dengan teliti. Gimana dong kami mau menjawab? Ya udah nih bawa. Kemudian Yehuda di situ, kalau tadi kita lihat ya saudara, Yehuda tuh menjadi si liciknya gitu ya dari si saudara-saudaranya ini untuk menjual Yusuf, itu adalah ide Yehuda. Nah di saat itu Yehuda berkata, Bapak kepada Yakub ya, kalau Benyamin kenapa-napa biar aku yang nanggung. Luar biasa keluarga ini jadinya. Kita lihat ya, pada waktu Benyamin dibawa kepada Yusuf, Yusuf pun menyediakan makanan untuk mereka. Dan Yusuf mengurutkan mereka dari yang tua sampai yang muda. Di saat itu saudara-saudaranya belum kenal itu Yusuf. Tapi lihat, Yusuf tidak menaruh akar pahit sama sekali. Yusuf menyediakan makanan untuk mereka. Yusuf memasukkan uangnya kembali ke dalam karung mereka sehingga mereka tidak bayar apa-apa. Luar biasa. Padahal belum ada maaf-maafan ya. Belum ada pemulihan hubungan di situ oleh mereka. Tapi Yusuf sudah melakukan itu duluan. Nah kemudian sesaat mereka sudah selesai makan, mereka pulang. Kemudian mereka dimuati gandum dan karungnya Benyamin itu dimasukkan piala minumnya Yusuf. Kemudian mereka dikejar terus dilihat bahwa pialanya itu ada di dalam karungnya Benyamin. Sehingga Yusuf mau Benyamin itu menjadi pelayannya dia. Kemudian mereka balik semua, mereka solid, mereka balik semuanya, 11 orang itu mereka balik ke Mesir, kemudian Yehuda menjadi pembelanya Benyamin di situ. Kemudian akhirnya di situ Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya. Disitulah Yusuf mengerti bahwa saudara-saudaranya sudah mengubah sikap mereka. Bahwa saudara-saudara sudah paham kesalahan mereka di mana. Kita lihat di Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Kemudian setelah Yusuf itu memperkenalkan, di ayat kelima dia berkata seperti ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita lihat ya. Yusuf mengampuni mereka. Saya yakin kalau Yusuf hidup dalam kepahitan, Yusuf hidup dalam dendam, dia tidak akan bisa melihat rencana Tuhan yang seluar biasa ini atas dirinya.
Bahkan di ayat 8, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Luar biasa. Saya tuh kalau membaca bagian Kejadian 45 ini jujur saya menangis gitu ya. Karena saya melihat bahwa Yusuf pasti rindu banget sama mereka. Yusuf pasti rindu banget sama bapaknya. Karena mereka itu sudah hidup bersama-sama ya. Kita tahu orang Yahudi itu sangat menjunjung kekeluargaan yang erat. Karena dari mana? Dari zaman nenek moyangnya sudah erat keluarganya. Mengapa kita bisa melihat sebuah peristiwa ini? Mengapa Yusuf bisa mengampuni mereka? Pertama, Yusuf tidak menaruh dendam. Kita sudah tadi singgung. Bukan karena gini ya saudara ya. Bukan karena dia akhirnya mendapatkan jabatan bagus, bukan loh. Bisa kan orang mengampuninya karena oh ya udahlah itu kan masa lalu. Sekarang saya kehidupannya sudah enak. Sekarang saya sudah di istana. Saya jadi mengampuni kamu. Enggak. Yusuf enggak mengampuni saudara-saudaranya tuh, mengampuni saudara-saudaranya tuh bukan karena dia memiliki jabatan enak. Karena kita coba perhatikan di Kejadian 39, kita mundur dulu ya. Kejadian 39 ayat 23. Nah, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Seorang pendendam, seorang yang hidup dalam akar pahit, seorang yang masih menyimpan kesalahan orang lain, pastinya tidak akan disertai Tuhan dengan sedemikian seperti ini. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Kita buka Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Kita tahu ya di Imamat ini banyak sekali kumpulan-kumpulan hukum Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa Yusuf dari semenjak dia menjadi budak, dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara, tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudaranya. Karena seorang pendendam gak akan disertai Tuhan dengan sedemikian luar biasa. Dipercayakan semua tanggung jawab yang luar biasa. Di dalam penjara dia tidak menjadi tahanan yang diem loh. Dia menjadi tahanan yang melayani tahanan-tahanan yang lain. Saya pernah menontonnya gitu ya, kayak dokumentasi tentang bagaimana penjara-penjara di Singapura dan ya gitu. Semua koki-kokinya itu yang biasanya tahanannya yang akan lama, yang seumur hidup. Mereka dipekerjakan sebagai koki, mereka dipekerjakan sebagai yang mengurusi pakaian tahanan dan segala macam. Nah itu kurang lebih adalah orang-orang yang diberikan juga kepercayaan berarti oleh sipir. Nah kita lihat ya bahwa Yusuf tidak menaruh dendam sedikit pun kepada saudaranya. Kedua, Yusuf mengerti sebuah konsep keluarga yang sebenarnya. Sebuah konsep keluarga yang benar itu seperti apa? Kita baca di Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya ingin kita membaca ayat ini secara bergantian. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara-saudara sekalian mohon membacakan ayat yang genap. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Silakan saudara. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu
dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita lihat. Keluarga itu saling menolong. Keluarga itu saling menguatkan. Keluarga itu mengampuni. Saling peduli satu dengan yang lainnya. Kita lihat ya saudara bagaimana Yusuf itu bisa melihat rencana Allah di dalam dirinya. Karena dia mengerti konsep keluarga itu harus mengampuni dan harus berbaikan lagi dan berbaikan lagi selalu. Karena kita pasti memiliki suatu hal yang mungkin kalau orang sebutnya ikatan darah dan juga ikatan persaudaraan, tali persaudaraan. Jadi pada waktu kita bersalah kepada saudara kita mau berbaikan dengan mereka secara natural. Karena mereka itu adalah darah dan daging kita. Seperti itu kan apa yang tadi saudara-saudaranya juga berkata. Seperti itulah juga yang Yusuf tahu. Bahwa dia harus berbaikan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sudah diberikan apa saja. Diberikan makanan, diberikan tanah, diberikan apapun. Mereka masih tetap tidak bisa melupakan kesalahannya mereka. Mereka masih tetap, kami mau menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata, apakah saudara pikir Yusuf tidak bisa seenaknya? Yusuf bisa seenaknya. Kenapa? Karena dia itu adalah penguasa Mesir. Dia bisa, oh iya kalau gitu kalian akan jadi budak saya. Dia bisa kayak gitu. Tapi enggak. Walaupun ayahnya sudah wafat, Yakub sudah meninggal, dia tetap mengerti konsep keluarga itu harus saling menolong, saling mengampuni, saling menguatkan. Makanya sekarang tema saya kan adalah keluarga yang mengampuni. Kalau saudara pernah menonton Ngobrol GKT tentang pengampunan, itu tuh ada beberapa macam series gitu ya. Ada beberapa series, nah saudara bisa tonton di situ. Bagaimana pengampunan itu adalah untuk diri sendiri. Gini saudara, bedakan antara pengampunan dan pemulihan. Pengampunan itu adalah berasal dari diri sendiri dan untuk kebaikan diri kita sendiri. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah Yusuf tidak harus hidup di dalam kekecewaan. Yusuf tidak harus hidup dalam dendam. Karena dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Sehingga pada waktu dia bekerja sebagai budak, dia bekerja sebagai di dalam penjara, sebagai pelayan di dalam penjara. Dia merasa sukacita, dia merasa tidak ada masalah. Karena Tuhan juga menyertai dia dan dia juga sudah mengampuni saudara-saudaranya yang bersalah sama dia. Tapi kita tidak bisa menilai kalau kita ya tidak diberikan bacaan di dalam Kejadian. Tidak diberikan sebuah bacaan di mana Yusuf menangis. Yusuf pada waktu mereka berkata seperti itu, Yusuf mundur, kemudian Yusuf menangis. Gak ada bacaan itu. Jadi yang ada adalah Yusuf marah-marah sama mereka. Yusuf berkata bahwa mereka ini adalah pengintai. Kita pasti berkata, wah si Yusuf gak mengampuni nih. Karena tidak ada kata-kata bahwa Yusuf tuh menangis. Yusuf tuh rindu akan mereka. Kalau di dalam Alkitab kan ada tulisannya, Yusuf rindu kepada mereka, Yusuf menangisi mereka, Yusuf mencari suatu ruangan kemudian dia menangis karena dia rindu dengan adiknya. Ada seperti itu, jadi kita bisa melihat bahwa Yusuf itu wow sangat mengampuni saudara-saudaranya. Tapi pengampunan itu dilihat dari buahnya. Gak ada orang yang belum mengampuni dia memberikan makanan. Gak ada orang yang belum mengampuni dia memberikan gandum beserta dengan uang-uangnya tuh gak ada. Kita melihat itu Yusuf sudah mengampuni saudaranya. Dari mana? Dari perbuatan dirinya kepada saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudaranya belum merasa enak juga. Saya ingin jadi budakmu gitu. Kita lihat di situ ya. Dan kemudian setelah adanya proses pengakuan, barulah hubungan mereka bisa dipulihkan. Pengakuan mereka tuh dari mana? Atau seberapa penting sih pengakuan di dalam sebuah misalnya kita bersalah pada orang, seberapa penting kita mengakui kesalahan kita. Kita coba baca Yakobus 5 ayat yang ke-16. Kita pindah ke perjanjian baru. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita lihat ya di sini. Saat waktu, kalau saudara baca baik-baik. Di dalam kisah Yusuf tadi. Pada waktu saudara-saudaranya itu insyaf. Sebelum itu tidak ada kata-kata Yusuf pergi dan kemudian Yusuf menangis. Nggak ada. Setelah saudara-saudaranya menyadari kesalahannya,
Ini akibat yang kita tanggung karena kita bersalah terhadap adik kita. Baru saat itulah Yusuf menangis. Yusuf pergi, kemudian Yusuf menangis. Karena kenapa? Karena saudara-saudaranya sudah menyadari dan mengakui bahwa mereka salah. Dan di sini adalah pesan Yakub. Ya, di akhir itu yang tadi kita baca itu adalah pesan Yakub, ampunilah saudara-saudaramu. Tandanya apa? Yakub pasti sudah mendisiplin anak-anaknya dan anak-anaknya itu sudah mengakui kesalahannya. Kami loh yang berbohong sama Bapak. Kalau Yusuf itu sudah mati. Di saat itulah baru terjadilah sebuah hubungan yang dipulihkan. Di saat itulah bangsa Israel itu menjadi besar. Dan melalui ke-13 suku Israel lah, bangsa Israel itu menjadi sebuah bangsa yang besar di tanah Mesir. Luar biasa. Kita bisa melihat ya, akhirnya Yusuf mempersatukan kembali keluarganya. Bisa saling berdamai, berbaikan. Dan bagaimana dengan kita semua saudara? Sebagai kesatuan keluarga Kristus. Adakah mungkin saudara pernah sesama pelayan Tuhan atau sesama jemaat mungkin pernah berbuat suatu kesalahan? Ampunilah mereka. Mungkin kita seringkali tidak sadar bahwa diri kita melakukan kesalahan. Karena itu ya kalau misalnya ada orang yang datang kepada saudara dan mohon maaf ya, tadi saya salah, seharusnya saya nggak berbuat seperti ini. Ampunilah mereka. Sebab kita ini adalah kesatuan keluarga Allah. Tuhan Yesus sudah mendoakan kita. Tuhan Yesus itu mendoakan kita semua saudara. Di dalam Yohanes 17 ya, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Di ayat, atau kita buka Yohanes 17 ayat yang ke-21. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mendoakan kita semua yang ada di sini sebagai kesatuan keluarga. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita sudah didoakan menjadi satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Satu keluarga di dalam Kristus. Termasuk juga di dalamnya adalah saling mengampuni dan saling mengakulah kita semua. Sesama umat Kristiani mungkin ada yang pernah bersalah terhadap saudara. Mungkin ada yang pernah berbuat suatu kekeliruan di dalam pelayanan. Dan itu membuat saudara mungkin kesal. Itu adalah manusiawi. Setiap kita bisa berbuat kesalahan. Jadi tolong ampunilah saudara-saudara kita. Ampunilah rekan sesama pelayan. Ampunilah rekan sesama Kristiani di dalam Tuhan Yesus. Tujuannya adalah agar kita semua menjadi satu. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Kita di dalam Yesus. Kita menjadi keluarga yang erat di dalam Allah. Keluarga kerajaan Allah. Jangan dipotong ya. Keluarga kerajaan Allah. Kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Masa kita bernyanyi, satukanlah hati kami untuk memuji. Sambil kita tuh masih ada rasa dendam atau rasa gak suka sama satu pelayan. Ini pelayan ini loh. Masa kita bernyanyi, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Sambil ngeliatin dia sambil kesel. Ya Yesus. Kan kita gak gitu. Nyanyinya pasti maunya semuanya sukacita. Semuanya dengan hati yang wow, luar biasa bersuka cita menjadi satu keluarga di dalam Allah. Pasti kita mau seperti itu semua. Saya akan tutup dengan sebuah pembacaan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Saya rindu kita membacakannya bersama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Kita akan baca pada hitungannya ketiga ya. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Mau menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, amin? Mau menjadi satu keluarga di dalam gereja keluarga Tabernakel Induk Bandung, amin? Karena itu kita harus bersikap sebagaimana Yusuf bersikap. Ampunilah kesalahan satu dengan yang lain. Mengakulah kesalahan satu dengan yang lain. Dan kita akan lihat, kita akan menjadi satu tubuh yang luar biasa solid di dalam Kristus. Puji Tuhan, amin.